5 mahasiswa gugat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut adanya mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat. Pemberhentian antar waktu anggota DPR diatur dalam Undang-Undang MD3 pasal 239 yang menyebut pemberhentian antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Dalam ayat 2 dijelaskan pula poin-poin alasan pemberhentian. Salah satunya dalam huruf D yang menyebutkan pemberhentian apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut para pemohon, pasal tersebut membuat adanya pengeksklusifan parpol untuk memberhentikan anggota DPR. Para pemohon menilai selama ini parpol sering memberhentikan kadernya tanpa alasan yang jelas. Sementara ketika ada anggota DPR yang semestinya diberhentikan, parpol justru tidak mengambil tindakan tersebut. Karena itu, pemohon sebagai pemilih dalam pemilu menuntut agar pemberhentian anggota DPR juga harus melibatkan rakyat sebagai pemilih. Berpendapat bahwa ketentuan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang MD3 telah menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi politik yang demokratis. Norma tersebut menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR sehingga menghilangkan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijamin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa permohonan akuo yang dimohonkan oleh para pemohon tidaklah berangkat dari kebencian terhadap DPR dan partai politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah. Gugatan itu ditanggapi oleh DPR. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menilai langkah tersebut menjadi bagian dinamika demokrasi. Dia pun menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan sepanjang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pergantian antar waktu itu kan sudah berbeda dengan dominasinya. Kalau kita bicara terkait anggota atau wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang kemudian diutus menjadi parlemen atau perwakilan rakyat itu sendiri, nah maka ketika sudah masuk menjadi wakil rakyat, maka itu diatur ya, oleh MD3. Nah MD3 itu juga dimasuk bagian daripada adanya pelibatan partai politik. Tapi memang sebenarnya bisa nggak sih Bang, kalau misalkan untuk pergantian memang dipilih sama rakyat? Itu kan sekarang kan semua kan di Mahkamah Konstitusi itu bukan masalah bisa dan tidak bisa, akan dipertimbangkan sepanjang ada tarikannya dengan konstitusi kita Undang-Undang 45. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut gagasan tentang masyarakat bisa memberhentikan anggota DPR dalam gugatan Undang-Undang MD3 di MK sebagai hal yang baru. Muhaimin bilang hingga saat ini belum ada pembahasan soal hal tersebut di internal fraksi. Belum ada pembahasan itu sih. Tahu saya di anggota-anggota PKB di DPR belum mendengar ada itu. Tapi kalau konstituen bisa menentukan pemberhentian anggota setuju? Wah, kita lihat itu ide baru itu. Lalu apakah gugatan mekanisme pergantian antar waktu Undang-Undang MD3 ini akan menjadi solusi saat rakyat tidak puas akan kinerja wakilnya di DPR? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mahasiswa menggugat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut adanya mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat. Menurut pemohon, partai politik sering memberhentikan kadernya tanpa alasan yang jelas. Tetapi di sisi lain ketika ada anggota DPR yang semestinya diberhentikan, partai politik justru tidak mengambil tindakan tersebut. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada penggugat Undang-Undang MD3, Mas Rizky Maulana Syafi'i, dan juga Mas Ihsan Fathul Aziz melalui sambungan daring, serta ada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bung Doli, Mas Ihsan, dan juga Mas Rizky. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi Pak. Ya, ini saya mau tanya dulu ke Mas Rizky dan juga Mas Ihsan begitu, selaku penggugat Undang-Undang MD3. Jadi apa alasan terkuat dari 5 mahasiswa ini
menggugat Undang-Undang MD3 ini, khususnya ini di pasal 29 ayat 2. Silahkan Mas Ihsan atau Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan permohonan kami ingin mengklarifikasi bahwa permohonan ini masih dalam proses pemeriksaan dari Mahkamah Konstitusi. Dan apa yang kemudian menjadi alasan terkuat bagi kami, bahwasanya kami merasa adanya kerugian konstitusional sebagai warga negara yang juga sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai, mengawasi, dan mengusulkan penarikan kembali terhadap wakil yang telah dipilih. Seperti yang kita ketahui bahwa ketentuan saat ini mekanisme recall yang hanya memberikan kewenangan kepada partai politik sehingga menciptakan sebuah yang namanya itu ketimpangan kesewenangan terhadap partai politik di dalam konstitusionalnya. Berarti ada ketimpangan antara partai dengan rakyatnya. Akibatnya adalah kami sebagai pemohon sekaligus pemilih di dalam pemilihan umum telah merasa kehilangan hak untuk berperan dalam penegakan akuntabilitas wakil rakyat. Sehingga hal tersebutlah yang mengakibatkan adanya diskriminasi di dalam warga negara Indonesia itu sendiri. Selain itu, di dalam draft permohonan kami telah disebutkan beberapa peristiwa faktual yang sepertinya sempat viral kemarin pada bulan Agustus yang berujung ricuh hingga menimbulkan kerusuhan di berbagai daerah. Hal tersebutlah yang menjadi tanda bahwa memang perlu adanya pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya di DPR. Mungkin itu, Mbak. Oke, Anda mengatakan ada keselewengan, kemudian ada eksklusivitas, begitu ya, tidak ada hak rakyat yang sebagai pemilih, begitu ya, hanya eksklusivitas di partai politik. Nah, kalau ke Mas Rizky, kalau dari sisi Anda, apa sebenarnya yang menjadi dasar terkuat akhirnya, oh ini harusnya DPR, MPR dan juga DPRD, wakil rakyat kita, karena kita yang memilih, kita juga yang seharusnya bisa memecat anggota dewan yang terhormat ini. Mas Rizky. Baik, terima kasih. Dia bahwasanya kita sebagai pemilih, kita sebagai rakyat juga dalam hal ini kan adanya hubungan timbal balik antara pemilih dan wakilnya gitu. Dalam hal ini juga masyarakat, kemudian rakyat itu mempunyai hak kontrol terhadap wakil-wakil kita yang telah dipilih melalui pemilu gitu. Artinya dalam hal ini dalam permohonan kami juga sebagaimana telah diuraikan bahwasanya kami sangat tidak berangkat dari kebencian melainkan dari kepedulian untuk berbenah. Nah, dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan bahwasanya telah terjadi fakta-fakta sosial yang terekam gitu kan. Dalam permohonan kami juga telah diuraikan bahwasanya di tahun 2025 di bulan Agustus kemarin itu ada rentetan demonstrasi yang besar gitu kan di berbagai daerah. Kemudian ada juga kasus nonaktifkan beberapa anggota DPR oleh partainya gitu kan. Nah, dalam hari ini sebenarnya kita masih ada ruang gitu kan, ruang yang sangat besar untuk meningkatkan standar representasi dan responsivitas DPR gitu kan. Oleh sebab itu permohonan kami yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan upaya memperkuat sistem agar DPR dan rakyat dalam hal ini sama-sama diuntungkan. Seperti itu, Kak. Oke, jadi apakah ini artinya berhubungan juga soal kinerja DPR yang menurut para mahasiswa yang menggugat ini belum maksimal? Karena kan tadi Anda mengatakan, sekali lagi ini bukan berangkat dari kebencian, tapi upaya ingin melakukan pembenahan di DPR. Dalam hal ini kami sangat tidak menegasikan menegasikan apakah dalam hal ini kami memandang kinerja DPR itu kurang ataupun tidak gitu. Tapi dalam hal ini kami melihat bukan dari bagaimana maksimal atau tidaknya. Dalam hal ini kami melihat adanya upaya yang harus kita benahi bersama gitu kan. Harus kita upayakan bersama karena dari rentetan peristiwa yang terjadi menandakan adanya kesenjangan antara wakil rakyat dengan DPR gitu kan. Dalam hal ini telah terjadi banyaknya demonstrasi itu kan mengakibatkan kerugian material dan imaterial gitu kan. Nah, dalam hal ini kami menginginkan adanya kontrol dari masyarakat agar dapat melakukan recall terhadap wakil-wakilnya yang kurang merepresentasikan dari kehendak rakyatnya gitu. Kami percaya bahwasanya anggota DPR yang baik tidak akan merasa
merasa takut dalam hal ketika diawasi oleh rakyatnya gitu. Kami sangat merasa bahwasanya wakil-wakil kita ketika kita menginginkan rakyat yang menginginkan sama-sama kebaikan, sama-sama kemaslahatan untuk negara, kami yakin dalam hal ini anggota-anggota DPR yang baik tentunya akan setuju apabila dikontrol oleh rakyatnya itu sendiri. Demikian, Kak. Lalu bagaimana dengan partai politik? Di sana kan juga ada anggota dewan yang di bawah naungan dari partai politik, yang punya partai politik memang seharusnya ada unsur pengawasan juga di sana terhadap anggota dewan yang duduk di DPR, MPR ataupun di DPRD. Mohon izin Kak untuk Silakan. menjawab. Terima kasih sebelumnya bahwa kami berangkat dan tidak boleh mengabaikan bagaimana proses-proses positif yang telah dilakukan di DPR, terutama di dalam menjalankan fungsi-fungsinya itu sendiri. Namun menurut kami perlu ada hal yang mungkin perlu dibenahi. Tentu masih ada beberapa catatan perbaikan yang dapat kita lakukan bersama-sama. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa jangan sampai ada DPR ini berjarak dengan konstituennya atau berjarak dengan rakyatnya. Hal itulah yang kemudian menginisiasi kami untuk memberikan peran lebih terhadap konstituen, terhadap wakil rakyatnya, wakilnya yang duduk di DPR. Dan kami ingin meluruskan kembali bahwa kami sama sekali tidak memberikan frasa pemecatan, pemberhentian, tetapi kami menginginkan Mahkamah Konstitusi itu untuk bisa lebih memaknai bahwa rakyat juga diberikan hak untuk mengusulkan apabila terdapat dari anggota dewan tersebut menyalahi aturan atau tidak menjalankan janji-janji yang telah disampaikannya melalui kampanye. Seperti itu, Pak. Oke, jadi intinya adalah rakyat sebagai orang yang memilih para anggota dewan ini diajak juga untuk audiensi ya ketika ada kasus-kasus yang kemarin kita lihat di bulan Agustus kemarin begitu ya. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini kalau kita lihat ya, ini mahasiswa-mahasiswa yang kritis begitu ya, yang juga harus didengar tentu saja harapannya tidak ada sama sekali dasar kebencian, tapi adalah upaya untuk saling membenahi. Nah, kalau dari Bung Doli ini meresponnya seperti apa? Kalau saya sih percaya Bung Doli ini tidak akan risau sama sekali. Ya, pertama tentu saya kira kita harus memberikan apresiasi ya kepada adik-adik kita ini. Kalau tadi lihat penjelasannya kan sebetulnya niat adik-adik ini baik sekali ya. Bagaimana supaya DPR itu lebih dekat dengan rakyat, Betul. kinerjanya terjamin gitu ya, dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana DPR itu supaya memang betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Nah, yang kedua, memang di dalam mekanisme ketatanegaraan kita, dalam Undang-Undang 45 kita ya dijamin bahwa setiap warga negara punya hak untuk mengajukan gugatan dan seterusnya termasuk judicial review ya. Jadi apa yang adik-adik ini lakukan adalah jalurnya sudah tepat dan dijamin oleh konstitusi sebagai warga negara Indonesia. Nah, tetapi juga perlu diingat bahwa kita ini sebuah negara tentu dibentuk dengan punya cita-cita, dan menjalankan cita-cita itu juga harus perlu ada keteraturan gitu loh. Nah, apalagi kita negara-negara hukum, nah semuanya itu diatur di dalam peraturan perundangan. Jadi ada sistem yang harus dijalankan, ada mekanismenya ya dalam menjalankan semua negara gitu. Nah, kita sudah mengatur sebetulnya ada sistem politik, ada sistem pemerintahan ya, dan salah satunya itu adalah terbentuknya Undang-Undang MD3. Nah, lebih spesifik lagi apa yang menjadi materi gugatan adik-adik ini, yang namanya pengawasan, kontrol, saya kira itu bagus-bagus saja, baik sekali malah, ya. Dan itu semuanya harus dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah, baik itu eksekutif, kemudian maupun legislatif, termasuk juga yudikatif. Jadi ada kontrol yang kuat. Ya, di situ ada juga teman-teman media, teman-teman pers dan segala macam untuk melakukan fungsi kontrol terhadap apakah lembaga-lembaga yang diberikan kepercayaan oleh rakyat ini bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, jadi ini menurut saya sesuatu yang
yang berbeda. Nah, bahwa kemudian hasil pengawasan itu katakanlah diambil secara ekstrim, lembaga yang dipercaya ini sudah tidak dipercaya lagi, katakan begitu ya, sampai pada persoalan tadi mau pemberhentian, katakanlah anggota DPR. Nah, itu kembali kepada mekanisme yang sudah kita sepakati yang di dalam aturan undang-undang itu. Nah, kalau bicara recall misalnya, sebenarnya recall itu sudah tidak ada lagi sejak era reformasi. Dulu salah satu kritik ya munculnya Recall. era reformasi itu adalah soal recall itu yang dulu sangat juga bisa dipergunakan oleh partai-partai politik. Nah, kalau sekarang itu juga lebih pada administratif saja. Kalau kemudian anggota DPR itu melanggar tadi ya pasal 239 itu berkaitan dengan soal ya terjadi berhalangan tetap, meninggal, sakit, tidak lagi bisa bekerja, terus kemudian melanggar hukum, melakukan tindak pidana dan seterusnya gitu, atau mengundurkan diri. Nah, jadi lebih administratif saja. Nah, kembali kepada soal tadi, kalau kemudian ya diusulkan misalnya tadi, jadi partai politik saja sebenarnya tidak bisa recall. Nah, sekarang kalau kita mau kembali kepada recall itu dihidupkan, apalagi dengan rakyat, nah itu nanti mekanismenya juga harus kita atur lebih jauh. Dan menurut saya itu akan rumit. Ya, misalnya pertanyaan begini, saya misalnya dari daerah pemilihan A, dari Sumatera Utara 3, ya, kalau kemudian saya dinilai tidak perform gitu ya. Nah, pertama yang kita bicarakan apa ukuran tidak perform itu, gitu ya. Tapi kalau soal Kemudian pelanggaran yang etika kedua, bagaimana, Bung Doli? Nah iya makanya itu kan harus dibuktikan dulu kan. Tidak perform itu kan bisa macam-macam. Tidak melakukan fungsinya dengan baik. Apakah itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, volume budgeting, terus kemudian melanggar hukum, atau kemudian melanggar etik dan segala macam. Nah itu kan ada mekanismenya sendiri. Nah yang kedua, kalaupun kemudian nanti misalnya terbukti, nah rakyat mana yang bisa kemudian mengajukan gugatan, ya kan? Karena kami dulu dipilih oleh daerah pemilihannya masing-masing. Apakah boleh rakyat di luar sana? Nah, kalau kemudian rakyatnya selama ini katakanlah rakyat yang sebelah mana gitu, katakan saya di timur melakukan tidak baik, tapi di dapil saya merasa selama ini saya perform. Nah, itu akan panjang. Nah, makanya oleh karena itu, kenapa saya kembalikan kepada soal keteraturan tadi, kita sebenarnya sudah mengatur, ya, ada mekanisme rutin untuk mengevaluasi anggota DPR itu. Apa itu? Namanya pemilu. Jadi kalau misalnya, kalau anggota DPR itu dianggap tidak baik, ya nanti mekanismenya itu di setiap pemilu 5 tahun lagi, tidak usah dipilih lagi. Dan itu jelas. Jadi harus menunggu 5 tahun lagi ya, Bung Dolik. Harus menunggu 5 tahun lagi ketika ada pemilu, barulah kemudian jangan dipilih nih yang anggota dewannya ini ternyata dari segi etika tidak perform dan segala macam begitu ya. Harus menunggu 5 tahun lagi karena tidak ada lagi recall. Kemudian rakyat harus menerima kenyataan yang ada. Ya itu mekanisme yang kita sepakati. Ya, itu konsensus yang selama ini kita bangun. Bahwa tadi itu kita ini negara-negara hukum, semua perlu harus ada keteraturan dan keteraturan muncul berdasarkan Lalu bagaimana konsensus. peran dari partai politik sendiri sebagai yang merekrut anggota dewan yang kemudian sudah terpilih tersebut? Nah ya tanggung jawab partai politik betul. Nah saya setuju. Kalau kemudian misalnya ada ya anggota DPR yang dianggap tidak perform atau dan seterusnya gitu. Nah, tugas partai politik lah kemudian melakukan kontrol dan kemudian teguran dan segala macam. Nah, sekali lagi, kalaupun kemudian ya tadi misalnya ada aspirasi seperti itu, partai politik juga nggak gampang untuk melakukan recall itu dalam undang-undang yang sekarang. Ya, recall itu tidak lagi nih. Contoh misalnya ya, dulu pernah saudara Fahri Hamzah itu, ya pernah digugat partainya ya untuk diganti, kalah Pak di pengadilan, gitu loh.
Karena nggak gampang partai politik itu sekarang mengganti, karena dia punya hak yang sangat eksklusif sebagai orang yang dipilih rakyat, gitu. Jadi memang betul rakyat yang memang kemudian harus mereka yang memilih, mereka yang mereka yang harus mengawasi, mereka yang harus memberhentikannya. Nah, tapi ini kan negara ya, bukan perusahaan yang misalnya hari ini kita lihat seseorang itu tidak baik, besok bisa kita langsung pecat. Ini kan ini kita ngurusin 280 juta orang yang memang harus kita buat aturannya. Nah, aturannya yang sekarang itu adalah, nah kalau tidak baik ya rakyat sudah milih nih, ya. Rakyat kan juga kemudian pastilah mereka penuh tanggung jawab memilih seseorang gitu ya, dalam pemilu itu. Gitu. Tapi saya ingin tahu juga dari partai politik yang menaungi Anda begitu, Partai Golkar begitu. Bagi Partai Golkar untuk anggota DPR yang kemudian bermasalah, sebenarnya kalau dari Partai Golkar sendiri bagaimana alur penyelesaian ini di partai dan peran dari Partai Golkar sendiri ini untuk membereskan kasus anggotanya yang bermasalah ini seperti apa? Ya, mekanismenya ada juga di dalam peraturan perundangan. Baik itu juga dalam mekanisme partai, ya kita punya mahkamah partai, kita punya dewan etik, gitu ya. Kalau kemudian ada yang menyampaikan sesuatu terhadap anggota partai, seorang anggota partai politik, dalam hal Partai Golkar lah. Nah, kita memprosesnya, ya pertama tentu ada mekanisme surat teguran 1, 2, 3 gitu. Ya bahkan sampai kemudian bisa jadi juga ada pemberhentian dengan caranya sendiri ya. Artinya begini, mungkin kita kalau memang di kemudian hari ada aturan, bukan kemudian hari, ada kasus misalnya ya, yang kemudian sudah sangat parah. Ya yang kita bisa lakukan itu akan lebih smooth. Di dalam mekanisme peraturan sekarang, yang bersangkutan kita suruh mengundurkan diri. Itu yang paling gampang. Itu disuruh untuk mengundurkan diri ya, disuruh untuk mengundurkan diri. Ya. Nah, kalau kemudian sampai ada putusan, kalau sampai ada... Sebentar dulu. Nah, kalaupun kemudian ya, yang paling gampang itu kan dipecat sebagai anggota partai. Betul. Otomatis semua ketika dipecat sebagai anggota partai, semua yang melekat jabatan yang diberikan oleh partai itu akan gugur. Nah, beberapa kasus kalau itu kejadian, itu tidak terjadi, ya kan? Kalau digugat, yang menang itu adalah si yang bersangkutan yang kita pecat itu. Karena memang pemecatan, jangankan mencat jadi anggota DPR, mencat partai juga tidak mudah. Kalau dimasukkan ke peradilan, ada beberapa kasus yang memang partai itu jadi kalah gitu. Oke. Saya ke Mas Ihsan atau ke Mas Rizky begitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat penjelasan dari Bung Doli, tampaknya ini rumit sekali begitu ya. Bahkan sistem recall yang pernah ada begitu ya, kemudian di era reformasi, kemudian ini dihapuskan begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini nanti teman-teman dari mahasiswa? Adakah kemudian win-win solution yang bisa diberikan oleh DPR, kemudian mahasiswa, untuk bisa sama-sama saling ada upaya pembenahan di sana, ada upaya perubahan di sana untuk ke arah yang lebih baik. Mas Ihsan atau Mas Rizky, silahkan. Terima kasih Mbak. Kami sebagai para pemohon sebenarnya berangkat dari beberapa permasalahan, terutama terkait dengan kebuntuan kami sebagai masyarakat, terutama sebagai pemilih yang merasa ketika ada anggota DPR yang melakukan kesalahan, melakukan berbagai tindakan yang menurut kami membuat kami sudah merasa, oh ini perlu untuk kita berhentikan atau sudah melewati batas. Hal itulah yang kemudian tidak ada, kurang diakomodir di dalam khususnya Undang-Undang MD3 terkait dengan mekanisme pemberhentian. Di dalam pasal yang telah kami uji yang menjadi objek permohonan sudah jelas bahwa pasal 239 ayat 2 khususnya huruf D hanya memfrasakan menempatkan partai politik sebagai pengusul. Hal itulah yang kemudian menjadi upaya kami untuk berusaha kita benahi. Apakah kemudian
pasal tersebut sudah memenuhi makna substantif di dalam kedaulatan rakyat. Apakah kemudian kedaulatan itu benar-benar dipegang oleh rakyat? Karena selama ini kami sebagai pemilih maupun masyarakat merasa kehilangan haknya, merasa tidak ada saluran konstitusional untuk bagaimana kemudian menilai, mengawasi, bahkan melakukan pengusulan terhadap pemberhentian anggota partai itu sendiri. Terkait dengan mekanisme, Mbak Adisti, kami juga serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji apakah kemudian hal tersebut inkonstitusional atau tidak. Karena pada akhirnya Mahkamah Konstitusi lah yang kemudian menjadi lembaga yang berwenang untuk menguji apakah kemudian ini bisa dilaksanakan atau tidak. Mungkin itu dari kami, Mbak Adisti. Oke, jadi tidak ada kontrol dan juga pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat setelah memilih wakil rakyat Anda duduk di DPR ketika ada kesalahan, ya sudah tidak bisa lagi begitu ya, tunggu 5 tahun lagi, ya udah nggak usah dipilih. Mas Rizky. Sebenarnya apabila kita melihat ya sejauh ini memang mekanisme yaitu terkait MKD gitu kan. Namun apabila kita lihat lebih dalam lagi gitu kan, MKD yang hari ini itu menjadi fungsi sebagai kontrol publik gitu. Tapi kalau kita lihat hari ini itu masih perlu adanya perbaikan gitu untuk diperkuat lagi gitu kan. Makanya karena sistem berbeda recall dari konstituen. Mari kita lihat yang pertama bahwasanya sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 76, MKD itu sebagai lembaga etik mengalami konflik kepentingan yang inheren karena anggotanya berasal dari dan diisi oleh anggota DPR itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua, mekanisme Tuan MK hanya dinilai berdasarkan kode etik, bukan pada aspek legitimasi politik seorang wakil terhadap konstituennya. Kemudian Oke, Mas Rizky, sayang sekali sinyal Anda tidak berjalan dengan baik, audionya terputus begitu ya. Tapi terakhir saya ingin ke Bung Doli. Bung Doli, singkat saja, menurut Anda kan juga bukan orang baru yang berada di anggota Dewan begitu di Senayan, juga mewakili konstituen Anda. Menurut Anda dari apa yang digugat oleh teman-teman mahasiswa ini, win-win solutionnya harusnya seperti apa, Bung Doli? Jangan juga sampai teman-teman mahasiswa ini juga merasa kok kayaknya kita tidak ada lagi pengawasan, bisa mengawasi anggota dewan ya, kurang kontrol juga ya, tidak bisa mengontrol juga. Seperti apa win-win solution ya menurut Anda, Bung Doli? Ini lagi-lagi untuk upaya pembenahan DPR. Betul. Jadi saya di awal terima katakan saya berterima kasih ya malah kepada adik-adik mahasiswa ini. Jadi secara secara bermakna mereka ini menyampaikan pesan sebetulnya agar kita ini anggota DPR itu harus lebih bekerja secara serius, sungguh-sungguh maksimal gitu melakukan fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu kita kembalikan, kita hargai. Ini sudah disampaikan sekarang ke Mahkamah Konstitusi. Tentu Mahkamah Konstitusi juga akan menilai ya di mana terjadi pertentangan antara undang-undang dengan Undang-Undang 45. Nah, tetapi kalau disebut soal pengawasan dan kontrol, saya kira kita semuanya terbuka kok untuk diawasi, untuk dikontrol oleh rakyat, oleh masyarakat gitu ya. Adik-adik mahasiswa masyarakat boleh menyampaikan apa saja, mengkritik kinerja kami itu boleh saja dan tidak ada yang larang gitu. Nah, tetapi kalau kemudian soal pemberhentian, nah tentu kita harus bicara lagi soal merumuskan sistem dan mekanisme yang baru. Nah, kita tidak tahu apa nanti putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tetapi ke depan saya kira perlu kita diskusikan ya, apakah secara mendalam ya mekanisme kontrol itu kalau misalnya sampai ke partai politik seperti apa ya. Makanya sekarang ini kan kita juga melakukan evaluasi tentang sistem politik kita termasuk undang-undang partai politik ya, nanti kemudian juga akan sistem pemilu misalnya ya, undang-undang pemilu. Nah, tentu itu nanti menjadi bagian yang kita harus pikirkan, mekanisme kontrol, penguatan dan pengawasan lebih kuat bagaimana termasuk ke dalam sistem atau perbaikan undang-undang itu gitu loh.
Oke. Terakhir saya ingin ke Mas Ihsan atau ke Mas Rizky, apa yang ingin Anda sampaikan dari teman-teman mahasiswa penggugat ini, mumpung ada Bung Doli perwakilan dari DPR juga, silahkan, singkat saja. Yang ingin kami sampaikan yaitu adalah kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya pada anak muda, mari kita lebih mengenal apa saja hak-hak kita sebagai warga negara. Kemudian yang saya ingin tegaskan bahwasanya permohonan ini tidak berangkat dari kebencian terhadap DPR dan partai politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah. Kita sama-sama tidak menginginkan ada lagi korban jiwa akibat kebuntuan kontrol terhadap DPR. Kemudian bagi masyarakat Indonesia, tolong untuk sama-sama kita peduli terhadap isu-isu yang lain yang sama pentingnya, RUU KUHP, PSN, dan kerusakan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. Demikian adanya, Kak. Oke, silahkan Mas Ihsan. Terakhir. Baik, mungkin sama yang disampaikan dengan Mas Rizky, bahwa kami sebagai masyarakat, bahkan sebagai generasi muda, harus mengenal hak-hak yang telah diberikan di dalam konstitusi, bahwa pada akhirnya hak-hak itulah yang kemudian bisa kita ambil atau bisa kita perjuangkan untuk kemudian negara atau pemerintah ini hadir sebagai pihak yang berusaha untuk memenuhi hak kita. Apabila kemudian hak-hak kita itu merasa dirugikan atau tidak terpenuhi, masih banyak jalur konstitusional termasuk dengan pengujian undang-undang untuk bisa kita ajukan. Untuk itu kami mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal, terutama mengawal jalannya proses persidangan pada permohonan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Ihsan telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Mas Rizky, Bung Doli, terima kasih juga sudah memberikan penjelasannya kepada kami semua. Sehat selalu teman-teman mahasiswa dan juga Bung Doli. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Kursi pelatih kepala timnas Indonesia hingga kini masih belum terisi. Setelah mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, kini PSSI mengaku tengah menyeleksi ada 5 nama sebagai pelatih baru timnas. Siapa saja kandidat yang pantas? Informasinya akan hadir sesaat lagi.